saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Antam Novambar, yang saya hormati Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. T.P. Hairu, yang saya hormati Dirjen PLT Dirjen Perikanan Tangkap, Bapak Muhammad Zaini, yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Muhammad Yusuf, staf ahli menteri, para sesdirjen dan direktur yang hadir, Bapak Ibu sekalian, rekan media yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang masih tetap kita memperlakukan protokol kesehatan dalam rangka untuk pers konferensi terhadap kinerja anak-anak buah kapal kita yang menjaga laut kita di Dirjen PSDKP. Kita hari ini berhasil menangkap 2 kapal Vietnam dengan ukuran 98 gt pada tanggal 20 Agustus dengan lambung kapal TG9481 TS, KN TG9481 TS dan KN TG9437 TS di Laut Natuna Utara pada hari Kamis kemarin. Ini adalah upaya kita yang tidak pernah henti untuk terus-menerus mengawal laut kita, perkembangan, modus, cara, upaya akan selalu berkembang dan berubah, makanya kita terus tetap meningkatkan kewaspadaan kita di laut. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PSDKP, anak-anak buah kapal kita yang di lapangan, kapten kapal. Ini bukti bahwa kalian tidak tidur, tidak gentar menghadapi awak kapal asing yang akan mencuri ikan di tempat kita. Dan ini adalah upaya kita yang terus tidak akan pernah lelah untuk menjaga laut kita. Untuk saudara ketahui bahwa kalau lihat dari perkembangan, kalau pertama melawan dengan perlawanan yang sangat sengit, kita juga tidak pernah gentar. Kalau lihat tadi ada di video anak-anak buah kapal kita juga berani turun. Dan yang terakhir di tanggal 20 Agustus ini kelihatan tidak ada perlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka juga tahu bahwa kita tidak main-main dalam mengawal perbatasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi signal bahwa mereka semakin gentar dan semakin khawatir kalau mau masuk ke wilayah kita. Ini dari saya. Kami berharap teman-teman media bisa menyampaikan hal ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa KKP tidak pernah tidur. Dan ini juga kerjasama yang tidak pernah berhenti antar seluruh instansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Kepala Staf Angkatan Laut, kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Bakamla, dan KPLP dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Keuangan di Dirjen Bea Cukai dan Kumham, Imigrasi, yang komunikasi kita tidak pernah putus, koordinasi terus. Ini keberhasilan kita ini bukan keberhasilan hanya Kementerian KKP, ini berkat keberhasilan semua instansi di tengah laut. Ini sudah kami laporkan dan mudah-mudahan ini terus menjadi penyemangat kita bahwa laut kita tidak semenit pun, 1 detik pun luput dari pengawasan kami. Kami mohon doa semoga tim kita terus berhasil, terus maju, dan laut kita semakin terjaga. Memang kalau dilihat dari sisi komunikasi yang sebagai negara tetangga, kalau Anda lihat tadi jumlah kapal yang kita tangkap sudah 71, paling banyak Vietnam 27, kemudian Filipina 14, kemudian Malaysia, berbendera Malaysia 12,
terus Kamboja tadi, Taiwan satu. Ya memang maunya kami ini sebagai negara tetangga, kita nggak ingin kita kok seolah selalu ribut, saling mencuri. Mungkin ke depan kami juga akan mengupayakan komunikasi diplomasi. Kami juga berencana untuk ketemu perwakilan mereka yang ada di Indonesia. Kami akan tawarkan beberapa langkah kerjasama supaya tidak perlu kalau mau mengelola atau itu mencuri. Jadi kita tawarkan beberapa langkah, beberapa solusi tentunya yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita juga tidak dirugikan, kita akan sama-sama menjaga wilayah ini dan saling menghormati. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kemlu untuk hal ini. Jadi setiap ada kejadian hal-hal seperti ini kami juga terus melaporkan kepada Kemlu supaya nanti Kemlu bisa mengkomunikasikan keluar ke negara tersebut. Jadi ini kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kita tetap mengedepankan aturan-aturan sesuai dengan UNCLOS. Demikian dari saya. Pak Dirjen ada tambahan? Pak Dirjen? Baik, ada teman-teman mungkin ada pertanyaan, kalian silakan. Kalau nggak ada berarti udah clear ya. Silakan. Mic-nya dari mana? Selamat siang, Pak Edi. Saya Rizky, Pak, dari tribunjakarta.com, Pak. Dari? Tribunjakarta.com. Pak. Siapa Mas? Rizky. Rizky? Iya. Oke. Pertanyaan informatif aja, Pak. Bisa dibuka nanti aja. Ya. Ini Pak terkait data tadi kan dari nelayan asing, itu ada belasan, ada juga yang beberapa gitu dari negara luar asing. Itu tercatat datanya sampai tanggal berapa, Pak, dan tahun berapa. Dan biasanya nih, untuk orang awam pengen tahu, Pak, biasanya nelayan yang mencuri di laut kita, Pak, itu sanksinya apa, Pak? Seperti itu. Nah, untuk kedepannya biar nggak terjadi aksi pencurian ini, tindakan apa, Pak, yang dilakukan nanti ke depannya? Terima kasih. Oke, Mas Rizky, terima kasih. Sanksinya sudah jelas, nanti diserahkan ke pengadilan, kita akan ada proses pemeriksaan. Tentunya tidak semuanya, karena yang akan diambil biasanya 2 orang 1 kapal, yang non-justisia nanti akan kita kembalikan sesuai dengan aturan yang ada, baru mereka akan mengikuti proses hukum, dan umumnya kapalnya pasti disita. Nah, langkah ke depan yang kita ingin terus menunjukkan, ya tadi itu langkah yang paling penting adalah nanti untuk membangun komunikasi antar negara tetangga. Sebagai negara sahabat ASEAN, kita juga jangan sampai renggang. Kita mau ajak apa sih yang bisa kita sama-sama kerjasamakan. Tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Saya pikir ini Mas Rizky ya. Jadi kalau masalah aturannya jelas akan prosedur hukum sedang berjalan. Yang jelas gini, kami ingin kapal-kapal ini kan tadi kalau Anda lihat ukuran kapalnya besar. Bahkan kalau yang pertama penangkapan itu lebih besar lagi dari kapal pengawasnya sendiri. Kapal pengawas itu panjangnya 60 meter. Dia terasa kecil sekali, berarti kan dia lebih dari 60 meter, bahkan kelihatan 80 meteran. Dan ini kan ada manfaatnya. Mereka sudah sampai ke sini, berarti kapal ini kapal bagus. Jadi kita sita, saya sudah bersurat ke Menteri Keuangan, karena biasanya kan ini menjadi aset negara di kuasa Menteri Keuangan untuk dan Menteri Keuangan sudah setuju untuk biar Menteri KKP, Kementerian KKP yang mengelolanya nanti kita akan diapakan, tentunya akan dipergunakan semaksimal mungkin kepentingan masyarakat nelayan kita, terutama untuk sekolah, kepentingan pendidikan, karena kita tahu banyak jurusan perikanan kita di seluruh Indonesia yang ada fakultas perikanan, tapi tidak ada kapal untuk belajar, kapal untuk membuat anak-anak kita praktek sampai ke tengah laut. Nah, makanya tidak heran kalau sekarang untuk mencari ahli fishing master itu agak sulit, walaupun ada tapi tidak banyak. Sama juga kita punya poltek, kita perlu dilatih, dan kita juga tidak terbatas sampai di situ, termasuk koperasi-koperasi nelayan, bahkan masyarakat-masyarakat nelayan yang membutuhkan juga untuk kepentingan riset ini akan kita lakukan. Alhamdulillah komunikasi kami atas arahan Menteri
Menko Koordinator Bidang Maritim Pak Luhut, kami sudah diberikan jalan tengah, jalan keluar, yaitu kapal ini bisa untuk kepentingan yang dimaksud, jadi tidak harus ditenggelamkan. Saya pikir ini teman-teman. Oh ya, ini 71 kapal itu sejak saya dilantik jadi menteri dari Oktober 23 Oktober 2019 sampai sekarang. Jumlah kapalnya 71 itu tadi Anda lihat ada 17 kapal Indonesia. 17 kapal-kapal Indonesia ini kenapa kita tangkap? Karena dia destructive fishing, jadi dia melakukan yang begitu-begitu kita tangkap. Apalagi nanti kalau ada yang penyelundupan atau pengedaran narkoba. Kalau yang misalnya ada kekurangan terhadap alat tangkap ataupun izinnya agak telat segala macam, itu kita pembinaan konsepnya. Jadi sementara itu Mas Rizky, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mbak. Selamat sore Pak, saya Rudio dari Metro TV. Jadi di hari Minggu kemarin itu kapal KRI Bung Tomo sempat juga menangkap kapal Vietnam Pak di perairan Natuna. Itu sudah sejauh mana koordinasi dan komunikasi dengan KKP sendiri Pak? Terus nanti setelahnya ini nanti akan ditanganinya seperti apa? Ya, sekian. Oh ya, kalau Angkatan Laut dia bisa melakukan penyidikan sendiri, dan itulah artinya kerjasama dan kita saling menguatkan saja. Alhamdulillah, berarti kan fungsi komunikasi sudah jalan dan masing-masing saling menguatkan. Intinya ya kita serahkan ke beliau. Nanti ujungnya kan trialnya ke pengadilan juga. Jadi nggak ada masalah. Kami saling menguatkan dan pasti Angkatan Laut punya alasan khusus. Nggak ada masalah, ini saling menguatkan tiap sisi. Terima kasih Pak. Teman-teman? Iya Pak. Selamat siang Pak, saya Atika dari liputan6.com. Tadi kan Bapak sempat... Atika dari liputan6.com. Atika dari? Liputan6.com. Liputan6.com. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan akan ada upaya diplomatis gitu ya Pak terkait pemberantasan illegal fishing. Dari KKP udah ada langkah awal belum sih Pak? Misalnya komunikasi ke kementerian apa gitu atau gimana gitu Pak? Mohon dijelaskan itu aja. Oke, yang jelas kami sudah setiap dalam kesempatan rapat dengan Presiden, saya selalu menyempatkan komunikasi sama Menteri Luar Negeri untuk melakukan komunikasi. Itu yang sebenarnya beliau harapkan, karena juga kami tidak ingin karena semangat dan nasionalisme kita terus kita juga mengganggu komunikasi antar negara, apalagi negara sahabat ASEAN. Semangat ASEAN juga tetap harus kita jaga, kebersamaan ini yang harus kita kedepankan juga, dan beliau menyambut baik. Harusnya sih minggu-minggu kemarin itu sudah ketemu, kita undang para dubes-dubesnya, mungkin belum sempat saja. Kami harapkan setelah kami kunjungan ke NTT, Maluku dan Kalimantan Timur, kami akan coba arrange ulang untuk kita lakukan. Secara prinsip kalau dengan kedutaan masing-masing kita sudah ketemu, tinggal untuk teknis bicara. Tadinya sih kita mau ketemu ini, langkah lanjutannya adalah langsung berkunjung ke negara di mana kapal-kapal itu kita tangkap. Misalnya Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Kalau Vietnam sendiri, kalau Malaysia sendiri sebenarnya Menteri Agrikulturnya, Menteri Pertaniannya, karena Menteri Luar Negerinya, Menteri Dalam Negerinya sudah ketemu, sudah datang ke sini. Secara prinsip kami sepakat untuk mengedepankan persuasi dan kerjasama kekeluargaan karena kita sebagai negara tetangga. Tapi beliau juga tidak melarang kalau ada tindakan-tindakan karena memang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang masyarakat mereka. Sama halnya dengan Indonesia. Dan komunikasi ini akan terus berlangsung. Terima kasih Mbak Atika. Teman-teman ada lagi? Silakan. Selamat siang, saya Eko dari Tempo.co terkait menanyakan realisasi pembelian senjata serbu kepada Pindad, apakah sekarang sudah dilaksanakan atau belum Pak? Lalu jumlahnya berapa? Terus sebelumnya Bapak juga menyebut bahwa ada beberapa negara yang akan memberikan kapal untuk
memperkuat kapal pengawas. Apakah sampai saat ini sudah ada kapal yang diberikan atau belum? Dan dari negara mana? Ya, terima kasih. Untuk senjata pindad sudah proses ya, 200 pucuk untuk perbaikan dari AK SS yang ada dengan standar, tentunya standar yang untuk sipil. Sudah tinggal realisasinya tinggal nunggu setelah senjatanya jadi. Kemudian tentang kapal-kapal yang akan kita akan dapat hibah dari Jepang, terutama ada 2 kapal, 1 akan dimulai, tapi kita masih terkendala komunikasi di perjanjiannya. Jadi ada 1 pasal yang harus kita luruskan dulu. Secara prinsip sudah maju, sangat maju sekali untuk yang Jepang. Yang kedua, dari Kementerian Pertahanan kami juga pernah berkoordinasi. Beliau juga sempat menawarkan karena Menteri Pertahanan sudah pernah ke Amerika, dapat info kalau dibantu dari bekas kapal-kapal bekas pengawas yang milik dari Amerika. Dan ini kami siap saja, ada butuh berapa. Yang jelas teman-teman sekalian, kita selalu berupaya untuk melengkapi kemampuan kita, karena kalau dilihat dari luas wilayah kita, kapal yang kita miliki ini masih sangat kurang. Makanya kerjasama antar sektor itu menjadi penting. Kami sekarang baru punya 38, yang aktif sekarang baru 28-an, yang 10 ini sedang perbaikan dan refurbish. Tidak hanya itu, kami juga akan perkuatan di sektor online, satelit, data satelit. Kalau Anda lihat di gedung ini, lantai 8 kita punya pengawas 24 jam, pusat pengendalian pengawasan yang kerjasama dengan badan riset kita dan data BROL, Badan Riset Observasi Laut di Rancak, Bali yang kemarin saya kunjungi. Jadi dari situ kita bisa langsung melihat potensi-potensi pelanggaran-pelanggaran sebelum kita kirim tim ke sana. Jadi secara prinsip online ini sudah ada, tapi memang bagi saya ini belum begitu maksimal. Kenapa? Masih sifatnya harus menunggu beberapa lama, bahkan sampai 24 jam. Ke depan kami berharap ini bisa real time. Artinya bisa lihat visual. Ada yang real time tapi hanya lihat titik. Satu titik itu bisa dipastikan kapal tangkap atau bukan. Dia hanya diketahui kapal tangkap kalau dia punya VMS. Tapi kalau VMS kan kapal Indonesia. Nah kalau di luar itu kita masih harus meraba dan melihat ulang dengan AIS atau penginderaan dengan cara lain. Itu butuh waktu. Makanya ke depan kita perlu teknologi yang lebih maju dengan drone yang 24 jam, yang visualnya langsung kelihatan bentuknya dalam real time, walaupun bedanya mungkin beberapa detik saja, tapi kita bisa lihat. Nah ini tentunya butuh biaya dan kami sedang terus mematangkan. Begitu sudah matang, kami akan mengajukan biaya ini. Kami akan mulai harusnya kan bulan tahun ini, tapi karena waktu pengadaannya juga butuh, jadi kita nggak terlalu optimis bisa selesai tahun ini. Kita diharapkan 2021 supaya minimal kalau tidak bisa di wilayah 11 wilayah WPP kita, mungkin kita mulai 1 dulu, karena 1 wilayah WPP itu harganya kira-kira sekitar 60-an miliar. Nah kalau 60 miliar kali 11 kan lumayan besar. Ini yang kita perlukan untuk setiap tahun itu ongkosnya. Nah ini ke depan kita akan terus perbarui bagi kami, dan kami sangat yakin uang segitu sebenarnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang akan hilang dari laut kita. Saya pikir ini teman-teman ya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, sekali lagi teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Saya akan berikan pantun. Jangan tidur di atas jerami, bila takut tertusuk duri. Tak akan mundur langkah kami, menjaga laut tetap lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.